Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak, Kak Hedri. Kakak adalah seorang guru bahasa Inggris. Alhamdulillah kakak sudah mengajar bahasa Inggris semenjak tahun 2007. Ya, artinya lumayan lama kakak sudah mengajar bahasa Inggris selama lebih kurang 15 tahun ya. Ya, kakak senang, kakak hobi belajar bahasa Inggris. Oleh sebab itu, melalui channel kita ini, melalui channel ini kakak ingin merasa terpanggil membimbing atau mengajarkan kepada adik-adik semua yang sedang menggemari atau suka belajar bahasa Inggris, mulai dari hal yang paling dasar, kemudian dari hal-hal yang sering kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Karena terus terang yang namanya bahasa itu hanya untayan atau serangkaian-serangkaian kalimat yang kita ucapkan. Ketika kita mempunyai vocabulary yang cukup, kemudian kita memahami konsep dasarnya, penyusunan kalimat dasarnya, kemudian kita ucapkan, kita praktekkan dalam kalimat sehari-hari. Oke, di sini akan kakak berusaha membimbing adik-adik semua. Kita mulai dari yang paling dasar, yang paling kita sering gunakan dalam komunikasi sehari-hari, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang adik pelajari bisa diterapkan atau bisa diaplikasikan langsung dalam kehidupan adik sehari-hari. Oke. Baik, pada video pertama ini kita akan belajar, kakak akan memandu adik-adik semua bagaimana cara menyusun kalimat-kalimat sederhana, kalimat-kalimat sederhana dalam konteks simple present tense, Ingat, dalam konteks simple present tense. Nanti setelah adik-adik memahami konsep simple present tense, kemudian mengerti bagaimana struktur atau penyusunan kalimatnya, tentu adik-adik tinggal mengalihkan atau mengembangkannya dengan vocabulary atau kosa-kosa kata yang lain di luar dari kosakata yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kakak hanya membimbing secara teorinya. Tentu pastinya adik-adik mesti praktekkan teori ini secara langsung, secara real dalam kehidupan adik-adik seperti itu. Oke, sebelum kakak menjelaskan bagaimana penyusunan kalimatnya, kita pahami dulu dong apa sih konteksnya simple present tense ini, kapan sih kita gunakan seperti itu Kadang kita sebut-sebut aja simple present tense ini cuma nggak mengerti konteksnya, sama aja dengan bohong seperti itu. Kapan sih simple present tense ini kita gunakan? Ada dua keadaan atau dua hal kondisi kita menggunakan simple present tense ini. Sebenarnya hanya satu, cuman dibagi menjadi dua supaya memudahkan pemahaman saja Pertama, ketika adik-adik ingin menjelaskan atau menceritakan suatu kegiatan ataupun peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang, secara rutin ataupun habit kebiasaan adik-adik, maka dalam konteks ini adik-adik menggunakan kalimat simple present tense. Berarti kata kuncinya berulang-ulang, habit, kebiasaan, rutin, kegiatannya itu bersifat rutin. Konteks yang kedua, simple present tense itu kita gunakan ketika adik-adik ingin menyebutkan suatu keadaan, suatu fakta, suatu realita yang benar adanya saat ini, atau sesuatu kebenaran yang sudah diakui secara umum. Misal, matahari terbit di sebelah timur. Sudah faktanya, realitanya, semua orang sudah mengakui, memahami bahwasanya matahari itu terbit di sebelah timur. Kalau kita analisa, kita perhatikan, kalimat ini juga mengandung rutinitas atau repeated action yang berulang-ulang. Karena setiap pagi matahari itu memang terbitnya di sebelah timur. Oke, itu konsep konteks penggunaan dari simple present tense. Baik, di sini kakak akan membimbing adik-adik semua bagaimana cara penyusunan kalimatnya, penyusunan kalimat simple present tense ini. Tapi ingat, kita batasi fokus kepada simple present tense dalam bentuk non-verb. Artinya predikat dalam kalimat, predikat dalam kalimat ini adalah selain daripada kata kerja. Jadi boleh adik perhatikan, semua kalimat ini tidak ada yang menggunakan kata kerja. Kenapa kakak pisah? Karena struktur kalimatnya sedikit berbeda. Ketika kita menggunakan kata kerja atau ketika kita menggunakan selain kata kerja, ada sedikit perbedaan struktur kalimatnya. Seperti itu. Baik, kita perhatikan kalimat yang pertama. Silakan. Saya seorang siswa. Saya, I, seorang siswa. Student, siswa. Student, saya seorang siswa. Saya seorang siswa. Oke, ketika kita terjemah, kalimat ini seolah-olah sudah utuh atau sudah komplit, sudah lengkap. Saya seorang siswa. Namun, cuma ingat,
secara tata bahasa, grammatically, kalimat ini masih kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Nah, pada saat inilah kita menggunakan atau memanfaatkan yang namanya to be. Kapan? Ya, ketika predikat dalam suatu kalimat bukan kata kerja, maka kita butuh yang namanya to be atau kata bantu. I, pasangannya atau to be-nya adalah am, he, she, it, to be-nya adalah is, ya bukan is tapi is, agak ke z, is. Kemudian you, we, they, to be-nya adalah are, to be-nya adalah are, pasangannya adalah are. Karena di sini subjeknya adalah I, maka to be yang tepat adalah am. I am a student. Saya seorang siswa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, to be-nya tidak mempunyai arti apa-apa. Dia hanya berfungsi sebagai kata bantu. Kenapa? Karena kalimatnya simple present tense, kemudian tidak menggunakan kata kerja. Ingat ya, tidak menggunakan kata kerja. Maka kita menggunakan to be setelah subjeknya. Saya seorang siswa, I am a student. Dia seorang guru, he is a teacher, dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk pada struktur kalimat yang kedua. Indonesia bukan sebuah negara kecil. Oke, kan? Indonesia tetap Indonesia, ya. Bukan, not, ya, not, bukan sebuah. Oke. Negara kecil, negara country kecil small. Tapi negara kecil bukan country small, tetapi small country. Sifatnya terlebih dahulu baru bendanya. Small country. Nah, memang seperti itu peraturannya. Guru yang rajin, rajin dulu, baru guru. Baru guru. Diligent teacher. Siswa yang disiplin, disiplin terlebih dulu. Discipline student dan seterusnya. Jadi negara yang kecil, small country. Oke, lagi-lagi kita perhatikan. Indonesia bukan sebuah negara yang kecil. Secara terjemahan, ketika kita terjemahkan kalimat ini sudah utuh, sudah komplit ya rasanya seperti itu. Namun secara tata bahasa, grammatically kalimat ini masih kurang sempurna. Ayo, ada yang bisa nebak? Apa yang membuat kalimat ini tidak sempurna? Ya, oke, berarti adik-adik semua sudah bisa memahami apa yang kakak sampaikan. Karena predikat dalam kalimat ini tidak ada kata kerjanya, maka kita mesti menggunakan to be setelah subjeknya. Indonesia, ya to be Indonesia sama dengan is, ya to be Indonesia is, karena cuma satu ya, karena bendanya cuma satu. Tapi ingat, kalau Indonesia dan Malaysia, berarti itu sudah ada dua bendanya, maka to be-nya sama dengan are, seperti itu. Oke, Indonesia is not. Indonesia is not a small country. Dia lebih keren, ada yang bisa singkat is not menjadi isn't, ya isn't, ini singkatannya. Indonesia isn't a small country. Saya bukan, I am not. Dia bukan, he isn't. Mereka bukan, they are not. Atau they aren't. Oke, seperti itu. Sekarang kita masuk pada struktur yang ketiga. Apakah Andi di rumah? Oke, apakah Andi di rumah? Nah, di sini adik-adik mesti lebih konsentrasi lagi. Di sini kakak akan membimbing adik-adik bagaimana cara menyusun kalimat yes no question. Nanti jawabannya ya atau tidak. Apakah Andi di rumah? Tentu jawabannya iya atau tidak. Nah, selama ini kakak perhatikan rata-rata banyak dijumpai siswa mengatakan apakah itu what? Tapi kakak nggak tahu apakah ada yang sedang memperhatikan ini juga mempunyai pemahaman seperti itu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan tidak ya. Oke. What itu artinya apa, bukan apakah. Oke, what artinya apa, bukan apakah. What's your name? Apa namamu? Ya, jawabannya my name is John Henry. Jawabannya bukan yes atau no. Sementara dalam konteks kalimat ini kita membutuhkan jawaban yes atau no. Oke, jauh beda ya. Oke, jadi bukan pakai what. Tapi gimana? Ya, begini logikanya. To be, ya. Ketika kita letakkan di awal kalimat atau sebelum subjeknya, itulah yang berarti apakah. Oke, itulah yang berarti apakah. Jadi apakah itu ada banyak bahasa Inggrisnya, tergantung subjeknya atau tenses yang kita gunakan. Dalam konteks ini, ya ini dulu. Inilah yang berarti apakah. Seperti itu. Apakah saya? Am I? Apakah dia? Is he? Is she?
Is it? Apakah Indonesia is Indonesia? Apakah gurumu is your teacher? Apakah kamu are you? Apakah kita are we? Apakah mereka are they? Apakah orang tuamu are your parents? Parents ada dua, ada ayah, ada ibu. Maka to be-nya adalah are. Tapi ingat, setelahnya mesti bukan kata kerja. Oke? Mesti bukan kata kerja. Apakah Andi di rumah? Ya, kita buat dulu di sini Andi di rumah. Ya, at home, at dalam konteks ini at di rumah, at home. Ya, apakah? Ya, to be Andi. To be Andi adalah is, sederhana. Dan apakah Andi? Is Andi at home? Apakah Andi di rumah? Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada struktur kalimat yang keempat. Ya, ketika adik sudah memahami struktur ketiga, otomatis yang keempat juga sudah paham. Kenapa? Karena kalimat nomor 4 ini juga yes no question. Ya, yang hanya membutuhkan jawaban yes atau no. Bedanya, nomor 3 berbentuk positif, sementara nomor 4 berbentuk negatif. Cuman, ya tetap kita menggunakan to be ini. Ya, tetap kita menggunakan to be. Ya, logikanya, karena kalimatnya negatif, tentu to be-nya juga harus dalam bentuk negatif. Seperti itu. Cuman, to be-nya mesti disingkat. Oke, perhatikan to be-nya mesti disingkat. Contoh, is not, ya, itu disingkat menjadi, ya udah tadi, isn't. Are not, disingkat menjadi aren't. Sorry, koma, aren't. Bacanya aren't. Ya. Coba silakan lagi, ya, aren't. Ya, seperti itu. Tapi bukankah dia Aisyah? Ya, dia bahasa Inggrisnya she. Ya, dia perempuan, Aisyah. Ya, tetap Aisyah. Nggak bisa diinggriskan ya. Bukankah dia Aisyah? Yaudah, to be Aisyah adalah is, dinegatifkan menjadi isn't. Jadi, isn't she Aisyah? Isn't she Aisyah? Bukankah dia Aisyah? Nah, begitu. Kalau kita rubah ke subjek yang lain, ya tinggal disesuaikan. Bukankah kamu Zon? Bukankah kamu Pak Hedri? Berarti kalian bilang, aren't you? Karena you, to be-nya are, negatif. Aren't you? Aren't you Mr. Hedri? Bukankah kamu Pak Hedri? Seperti ya, aren't you Pak Hedri? Di sini, bukankah dia Aisyah? Isn't she Aisyah? Dan seterusnya. Tinggal disesuaikan dengan subjeknya. Nah, sekarang kita masuk kepada kalimat yang terakhir. Kenapa bahasa Inggris penting? Nah, di sini kita menggunakan di sini kita menggunakan information question, kalimat tanya, kata tanya seperti what, who, where, why, dan seterusnya. Bagaimana pula pola kalimatnya? Mari kita perhatikan. Kenapa? Why? Bahasa Inggris, English, ya. Ingat, bahasa Inggrisnya English, bukan English language, ya. Bukan English language. Oke, karena Mister masih sering dengar siswa mengatakan English language. Al-mubazir ikhwati syayatin. Itu namanya mubazir ya, saudaranya syaitan. Oke. Why English? Kenapa bahasa Inggris penting? Important ya. Important. Sorry. Kenapa? Ya, kita terjemah kalimat ini secara utuh ya. Oke. Why? Kenapa? English, bahasa Inggris important, penting. Kenapa bahasa Inggris penting? Ya, cuman lagi-lagi kakak ingatkan terus ya. Dalam secara tata bahasa kalimat ini masih kurang sempurna atau masih kurang tepat. Ya, kita mesti letakkan kata bantu atau to be-nya setelah kata tanyanya. English itu kata bantunya adalah is. Berarti why is English important? Maka logika yang harus dipahami, setelah kata tanya mesti ada to be dalam konteks ini. Nanti boleh adik perhatikan berbagai macam jenis kalimat-kalimat yang lain. Tidak akan pernah adik menjumpakan setelah kata tanya seperti what, who, pasti ada sesuatu setelahnya. Siapa namamu? What is your name? Ada is-nya di situ kan. Di mana kamu tinggal? Where do you live? Pasti ada. Oke. Tapi di sini kita batasi dalam bentuk simple present tense, yang mana kalimatnya tidak menggunakan non-verb. Yang mana kalimatnya menggunakan non-verb atau selain kata kerja. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan adik semua bisa memahami apa yang kakak sampaikan.
Sekiranya adik-adik masih bingung atau ragu, jangan khawatir. Ya, kakak sudah sediakan fasilitasnya. Silakan adik-adik semua tanyakan melalui Instagram kakak ya di sini, atau adik-adik bisa langsung chat kakak secara langsung melalui WA kakak. Ya, insya Allah kakak akan bimbing adik-adik semuanya sekemampuan kakak. Jangan lupa di subscribe ya channel kakak ini sekiranya adik-adik semua merasa channel kakak ini bisa membantu adik-adik semuanya atau cocok dengan karakter adik-adik. Silakan di subscribe, karena kakak akan selalu upload video terkait bahasa Inggris secara sistematik, secara berurutan, mulai dari hal yang paling sederhana, yang paling sering kita gunakan, kepada hal-hal yang lebih rumit tentunya. Seperti itu, sehingga diharapkan adik-adik bisa mengikuti materi pembelajaran bahasa Inggris ini step by step ya, secara perlahan. Dan jangan lupa, pada video berikutnya kita akan melanjutkan materi ini masih dengan materi simple present tense, cuman menggunakan kata kerja ya, atau predikatnya adalah kata kerja. Di mana sih letak bedanya? Silakan kita saksikan pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Kita ucapkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.